Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Seperti biasa kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sesuai dengan kesepakatan tadi, hari ini, sore hari ini, paling lama 35 menit ke depan, insyaallah kita akan membahas tentang amalan apa saja yang mesti atau yang bisa kita maksimalkan di hari Jumat. Karena saya belum sampaikan itu di sini. Kita tidak lama, tapi semoga amalan ini bisa kita bawa pulang. Yang ibu bisa nyatet, silahkan catat. Atau kalau yang tidak nyatet, catat aja di kepalanya masing-masing dan kemudian diamalkan. Oke? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pergantian waktu di dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib itu sudah Jumat sampai dengan Jumat maghrib. Kalau kita pergantian waktu kita jam 12 malam. Tapi kalau dalam agama kita pergantian waktu itu dari maghrib. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kenapa pada akhirnya kita berbuka itu di waktu maghrib? Karena pergantian waktunya memang di waktu maghrib. Jadi kalau hari Jumat itu dimulai dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Hari Jumat adalah hari lebaran mingguannya orang Islam. Sementara hari Sabtu adalah lebaran atau ibadah mingguannya orang non-muslim. Nah, karena hari Jumat adalah ibadah mingguan orang kita, ibaratnya seperti itu, maka di hari Jumat ini adalah amal dilipat gandakan. Dan orang-orang yang berpuasa sunnah khusus di hari Jumat tidak dibolehkan, kecuali puasa Daud dan puasa-puasa yang telah ditentukan waktunya. Puasa itu ada jadwal haram puasa, di antaranya Jumat sendiri. Kecuali bagi ibu-ibu yang rajin puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ketemu hari Jumat sendiri, kalau ibu puasa Daud itu dibolehkan. Karena puasa Daud adalah puasa yang sangat disunahkan dan menjadi puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Kalau kita mau bahas selain Jumat sendiri, ada jadwal haram puasa lain. Di antaranya adalah Idul Adha, lebaran tahunan kita. Idul Fitri adalah lebaran tahunan kita. Hari Jumat adalah lebaran mingguan kita. Sehari sebelum puasa Ramadan atau hari Syak,
hari ke-30 di bulan Sya'ban haram berpuasa, karena untuk memisahkan antara puasa Ramadan dengan puasa sebelumnya, maka tanggal 30 di bulan Sya'ban sehari menjelang Ramadan itu haram berpuasa. Kemudian ada lagi haram berpuasa sepanjang tahun. Belakangan saya suka dengar katanya ada sunnah puasa tiap hari, itu tidak bisa. Puasa tiap hari berturut-turut tidak bisa. Yang maksimal untuk puasa cuman sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Adalah puasa Daud. Tapi terus berpuasa itu nggak bisa, ibu-ibu, ya. Nah, diantaranya itu jadwal haram puasa, termasuk Jumat sendiri. Tidak boleh puasa sunnah dengan sengaja, kecuali puasa Daud dan puasa yang telah ditentukan waktunya, dan kecuali puasa qada. Balik kepada kaji kita, karena hari Jumat ini adalah hari yang spektakuler, maka amalan akan dilipat gandakan di hari Jumat. Makanya yuk kita belajar amal apa saja yang sangat disunahkan diberikan di hari Jumat. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama sunnah di hari Jumat adalah mandi keramas atau bersih-bersih dengan sampai ke kepala. Jadi kalau ibu mandi keramasnya cuma sekali seminggu, keramaslah di hari Jumat, mantap itu ya. Nah, kapan dianjurkan? Sebelum subuh. Sebelum azan subuh ibu mandi. Dan sebagai pengetahuan kita bersama bahwa Rasulullah SAW itu sering mandi sebelum subuh dengan membasuh ubun-ubunnya di atas sampai basah bagian bawah. Jadi kalau ibu sunnah mau melakukan sunnah Jumat, diantaranya adalah mandi keramas. Dia sama dengan kayak gini, Bu. Ada amalan di luar Jumat dia tidak dapat pahala, di dalam Jumat dia dapat pahala sunnah. Diantaranya adalah mandi keramas. Sama dengan gini, Bu, saya lapar, saya makan nasi, saya tak dapat pahala. Saya lapar, saya makan kurma, dapat pahala sunnah. Saya haus, saya minum air biasa, tak dapat pahala. Saya haus, saya minum zam-zam, dapat pahala sunnah. Saya gatal-gatal, saya pakai kanasten, tak dapat pahala. Saya gatal-gatal, saya pakai minyak zaitun, dapat pahala sunnah. Saya sakit, saya minum obat mubah. Tapi saya sakit, saya minum habbatus sauda, dapat pahala sunnah. Saya sakit, saya kemudian gatal, saya kemudian sakit, saya minum obat mubah. Tapi saya sakit, saya minum madu kesukaan Nabi, dapat pahala sunnah. Itu sama dengan saya keramas di hari biasa tak dapat pahala, saya keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Oke? Itu dia pertama. Yang kedua, amalan yang sangat dianjurkan dilakukan di hari Jumat adalah potong kuku. Angkat tangannya. Patuh betul ya. Potong kuku, Bu. Potong kuku di hari biasa tak dapat pahala, Bu. Tapi kalau potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Kapan itu? Dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Kayak mana cara motongnya? Ada dua pendapat, boleh diikuti salah satunya. Yang pertama, dari ujung kelingking kanan sampai ujung kelingking kiri. Yang kedua, mulai dari tangan kanan, dari telunjuk terus ke siku. Dari telunjuk terus ke siku. Apa nih? Kelingking, astagfirullah. Dari telunjuk terus ke kelingking kanan, terus kiri, dari telunjuk terus ke kelingking kiri, gitu ya. Lalu ditutup dengan jempol kanan, jempol kiri, kayak gitu. Ya, begitu juga dengan kaki, boleh. Nah, jadi itu disunahkan ya. Jadi kalau ibu mau gunting kukulah di hari Jumat. Oke? Kalau ada hari Rabu sudah pakai, sudah habis, sudah banyak panjang kuku, tunggu Jumat, tidak masalah ya. Jangan panjangkan kuku ya.
Oke, yang ketiga, amalan yang sangat disunnahkan di hari Jumat adalah cukur bulu-bulu. Bulu apa? Suka hatilah, pokoknya segala bulu. Laki-laki cukur kumis, panjangkan jenggot. Ya, perempuan bulu ketiak, bulu-bulu semua. Lakukan di hari Jumat, sunnah. Kemudian yang keberapa lagi? Saya cepat betul? Enggak kan? Pertama tadi apa? Keramas. Kedua, kuku. Tiga, bulu-bulu. Yang keempat, sangat disunahkan di hari Jumat kita bersih-bersih rumah. Nah, makanya dulu di beberapa pesantren saya kebagian sampai kelas 2 MTS untuk peraturan ini. Dulu kami itu liburnya itu di hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu kami bersihkan bak mandi, kami gotong royong bersihkan kamar asrama gitu ya. Maka di hari Jumat kalau kita libur, kita gotong royong itu dapat pahala sunnah. Sehingga pada akhirnya waktu saya kelas 3 MTS itu sudah mengikuti peraturan negara liburnya di hari Minggu. Tapi di beberapa negara di Timur Tengah seperti Jordania, beberapa wilayah di Mesir itu mereka liburnya di hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat disunahkan bersih-bersih. Bayangkan kalau kita liburnya hari Jumat, bapak-bapaknya gotong royong, ibu-ibunya juga bersih-bersih rumah di hari Jumat, sekaligus dapat pahala sunnah. Cuman kebetulan kita libur hari Minggu, tidak apa-apalah, tetap dapat pahala gotong royong. Cuman lebih besar pahalanya jika dilakukan di hari Jumat. Bersih-bersih, ngepel ya, ibu lakukan di hari Jumat. Oke? Itu nomor 4. Nomor 5, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di hari Jumat nomor 5 kita dianjurkan untuk melakukan ziarah. Nah, apa hukum wanita ziarah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha." Dulu kata baginda Nabi, saya melarang wanita ziarah kubur, tapi sekarang saya bolehkan. Jadi dulu wanita tidak boleh ziarah kubur, sekarang dibolehkan, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi apa hukum wanita ziarah kubur? Hukumnya boleh saja. Cuman ada adab dalam ziarah kubur. Apa adabnya? Yang pertama, kita dianjurkan untuk berwudu dulu. Wudu dulu ya, ibu-ibu ya. Nah, wudu disunahkan, bukan diwajibkan. Dan yang kedua, setelah kita berwudu, kita dianjurkan untuk pakai pakaian yang tidak mencolok. Jangan pula tinggi sasak ibu mau pergi ziarah, tebal pula lipstiknya mau pergi ziarah. Terkejut mayat tu nanti mak. Dan tolong saling menghargai antar calon-calon mayat gitu kan. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ibu ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sama dengan ibu kalau lewat doang di depan kuburan, jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu ibu masuk ke kuburan, lalu ibu kemudian tegak di samping kanan, jangan letak tegak di kepala, samping kiri enggak ada masalah. Ibu bersihkan kuburan ya, kemudian sampah ilalang ibu bersihkan. Kuburan itu kalau ada sampah-sampah di atas kuburan itu, lalu kemudian ibu doa. Apa doa ziarah kubur? Saya berikan 3 rekomendasi dari yang paling susah, menengah dan paling mudah. Jadi biar ziarahnya enggak bingung-bingung lagi. Apa yang dianjurkan saat ziarah? Pertama masuk, kemudian bersihkan kuburan, kemudian siramlah pakai air putih, ya. Lalu kemudian ibu boleh berdoa. Apa doanya? Cara yang pertama, jangan tinggalkan 3 doa ini kalau bisa. Kalau enggak nanti ada cara yang kedua. Apa itu? Ucapkan atau baca takbir ketiga dan takbir keempat saat sholat jenazah. Hafal kan? Hafal ya?
Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kan gitu kan? Kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau lebih panjang bagus, segitu cukup. Kemudian lakukan baca takbir keempat saat solat jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu. Kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha. Kalau dia perempuan, wa la taftimna ba'daha. Kalau dia perempuan. Takbir ketiga, takbir keempat, jangan lupa satu lagi, Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Kalau dia laki-laki, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Kalau dia perempuan, Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jannah. Pilihan pertama, kalau hafal, baca takbir ketiga, takbir keempat, dan raudhatan tadi saat ziarah. Payah ustazah, kami enggak hafal. Ya udah, pakai cara yang kedua. Ibu baca surat-surat pendek aja. Ibu baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca Rabbana atina fid dunya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apa yang mampu ibu baca, ibu bacalah. Setelah itu angkat tangannya, berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya, dan seterusnya. Payah kali ustazah, ndak hafal saya doa-doa pendek, zikir-zikir pendek, ndak juga hafal. Langsung angkat tangan, berdoa saja seperti biasa pakai bahasa Indonesia. Ndak juga hafal ustazah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu aja lah yang masuk lagi ke dalam kubur. Itu susah betul. Ibu ambil aja kertas atau bawa buku doa-doa, ibu bawa tuh, ibu baca di situ. Jangan lama betul. Ya ziarah sekejap aja nggak apa-apa. Yang penting sering lakukan ziarah, nggak masalah perempuan, asal jangan tabarruj. Ya, jangan bergaya-gaya pula ke kuburan, mengamuk dia nanti. Ingat, ziarah kubur adalah untuk ahli kubur. Jangan curhat pula saat ziarah itu, tak boleh. Ma, suami saya jahat mah, ku cari dia nanti malam. Itu pula katanya dia. Tak boleh. Itu syirik, nggak bisa. Ya, nggak bisa yang kayak gitu. Ibu kalau ada suaminya meninggal, habis masa iddahnya, nikah saja kalau mau nikah. Tidak perlu datang ke kuburan suami dan minta izin dengan suami. Ada kasus yang ngomong kepada saya baru 2 minggu lalu, saya udah plong, saya mau menikah lagi ustazah. Kenapa? Saya udah ke kuburan. Wow, hubungannya apa? Saya minta izin dengan mantan suami saya kalau saya mau nikah lagi. Wah, itu ngeri bu, dicarinya ibu nanti malam, datang pula dia ke pesta nanti kan. Nah itu tidak boleh. Cukup doakan saja. Oke? Amalan hari Jumat. Balik lagi kita. Yang pertama apa tadi? Keramas. 2, kuku. Ketiga, bersih-bersih. Yang keempat, bulu-bulu. Yang kelima, ziarah. Dan yang keenam, amalan yang dianjurkan di hari Jumat adalah memperbanyak membaca Al-Kahfi. Jadi begini bu, Al-Kahfi ini unik bu. Dia ada 2 pilihan bu. Pilihan pertama, kalau ibu baca dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib, dibaca Al-Kahfi itu semuanya, sekedar dibaca, maka fadilahnya adalah dilindungi kita hingga datang Jumat lain. Jadi akan ada cahaya yang melindungi kita dari Jumat satu ke Jumat lain kalau dibaca. Caranya, kalau ibu mau, ibu cari aja Quran yang gede, yang bisa dibaca radius 1 meter. Ibu taruh di atas meja, ibu bentang sejadah, ibu sholat. Saat sholat ibu sambil baca Al-Kahfi, setelah Al-Fatihah nggak apa-apa. Jadi kalau kita baca Al-Kahfi dari awal sampai akhir di hari Jumat, itu pahalanya kita dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain. Kan panjang ustazah,
kami tuh kerja ustazah, tak sempat kami baca Al-Kahfi panjang-panjang. Ada cara lain, yaitu hafal 10 Al-Kahfi ayat pertama. Tapi itu dihafal dalam hadisnya, mesti dihafal 10. Apa fadilahnya kalau menghafal 10 Al-Kahfi di 10 ayat pertama dan dihafal dan dibaca di hari Jumat? Fadilahnya adalah dilindungi min fitnatid dajjal, dari fitnah dajjal. Kayak gitu. Ibu boleh pilih mau dibaca atau mau dihafal 10 ayat pertama saja. Clear? Al-Kahfi. Kemudian poin tak tahu lagi lah, ke-7. Amalan yang dianjurkan di hari Jumat adalah membaca surat Al-Muluk. Kapan? Dianjurkan sebelum tidur. Haruskah sebelum tidur? Tidak. Yang penting hari Jumat. Apa fadilah membaca Al-Muluk? Fadilahnya adalah meringankan kita dari siksa kubur. Makanya siksa kubur itu nyata. Makanya selain baca Al-Muluk, kita juga dianjurkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah ini ibu-ibu, semoga kita mau mengamalkan ini semua. Lanjut sedikit lagi. Nomor berapa lagi? Nomor 8. Nomor 8, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, amal yang sangat disunnahkan dilakukan di hari Jumat. Nomor 8 adalah penting sedekah. Nah, kita udah pernah belajar sedekah subuh ya. Maka kita kayak gini Bu, sedekah kan subuh-subuh tuh kita masukkan ke dompet kita atau ke celengan kita gitu ya. Kita masukkan Bu, 2000 gitu ya. Setelah kita masukkan Bu, usahakan serahkan di hari Jumat. Nah, karena di hari Jumat pahala kita itu berlipat. Nah, masalahnya gini Bu, kita itu menganggap sedekah itu dalam bentuk uang aja. Nah itu problem Bu. Gimana kalau kita nggak ada uang, kita nggak sedekah kan? Nah kalau kita belajar dari orang-orang yang paham, itu di beberapa wilayah di Indonesia dan di luar, itu ada ibu-ibu yang cerdas loh. Dia sholat subuh ke masjid, lalu kemudian di hari Jumat, khusus hari Jumat, dia bawa air sama teh, gitu ya. Air sama teh sama gula, dia masukkan dalam cerek Bu. Bayangin Bu, dia bawa gelas-gelas kecil, nanti di masjid dia bagi-bagi sama orang. Teh dulu Bu, ngeteh dulu Bu, katanya dah. Orang sedekah teh dengan sedekah Jumat barokah, Masya Allah. Atau uang 2000 tadi Ibu kumpulkan, hari Jumat Ibu beli nasi bungkus, Ibu kasih orang. Itu sedekah luar biasa. 2 pahalanya. Pertama sedekah subuhnya dapat pahala, dan kemudian disedekahkan, dibagikan di hari Jumat. Maka traktir orang tuh kalau bisa hari Jumat, ya kan? Cuma kita liburnya hari Minggu. Maka ibu-ibu setiap sedekah apa doanya? Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha tahu. Nggak cuman ke manusia, sedekah bisa ngasih makanan kucing Jumat, bisa Jumat barokah, ya bisa ada orang-orang main takraw, kalau hari Jumat dia main, buatkan dia kopi, buatkan dia teh, Masya Allah. Tidak mesti menggunakan uang, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Itulah sedekah subuh, sedekah Jumat barokah. Oke, nomor 9, di hari Jumat
perbanyak solawat. Kenapa kita mesti solawat? Ada 3 sebab. Yang pertama, solawat adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Apa kata dalil? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa artinya itu? Sering dengar itu kan? Itu artinya apa coba? Innallaha wal malaikah, sesungguhnya Allah dan malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada baginda Nabi. Bayangkan, Allah Khalik bersolawat kepada Nabi. Padahal Allah saja bersolawat kepada baginda Nabi. Malaikat tak ada nafsu, pasti malaikat masuk syurga. Malaikat saja bersolawat kepada baginda Nabi. Masa kita tidak bersolawat? Orang yang penuh dosa, bahkan membutuhkan syafaat. Allah tak butuh syafaat Nabi, malaikat tak butuh syafaat Nabi. Kita butuh syafaat dari baginda Nabi. Allah dan para malaikat saja bersolawat. Nah, makanya ada keterusannya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kepada baginda Nabi. Kenapa? Allah dan malaikat saja bersolawat, masa kita enggak? Pertama, solawat adalah perintah. Yang kedua, dengan solawat kita bisa berwasilah. Ya Allah, saya solawat, dengan solawat ini sehatlah badan saya, lapangkanlah rezeki suami saya, lapangkan kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, sakinahkan keluarga saya yang sudah di ujung tanduk ini, anak saya durhaka, taatkan, suami saya tak solat, kasih hidayah. Kita bisa berdoa atas solawat kita. Pertama, karena solawat adalah perintah. Yang kedua, karena ada syafaat dalam solawat. Dan yang ketiga, solawat. Yang kedua, bisa berwasilah. Dan yang ketiga, solawat bisa menjadi pelindung kita nanti di hari akhirat. Saat tidak ada yang bisa melindungi kita selain solawat kita dan syafaat dari baginda Nabi. Jadi banyak-banyak solawat ibu-ibu, ya, bisa dihitung, bisa tidak dihitung, terserah. Yang penting setiap hari dan di hari Jumat dibanyakkan sikit, ya. Oke, sebagai penutup yang terakhir, amalan yang dianjurkan di hari Jumat, banyak berdoa. Nah, di hari Jumat doa mustajab. Jadi di antara doa mustajab kan antara azan dan iqamah kan? Antara azan dan iqamah, apalagi di hari Jumat, banyaklah doa. Jadi ada 2 asbab. Pertama karena antara azan dan iqamah, kedua karena hari Jumat. Makanya majelis taklim tuh banyak di hari Jumat. Karena dalam majelis taklim doa mustajab, dan di hari Jumat pula lebih mustajab lagi doa. Makanya kalau Jumat majelis taklim susah nyari ustaz. Karena banyak masjid Jumat terus. Saya kalau ada Jumat minta jadwal Jumat. Kalau Jumat Bu, jangankan saya, ustaz lain pun akan payah. Karena hari Jumat itu orang majelis taklim banyak. Ya. Nah, jadi hari Jumat itu luar biasa. Hujan doa mustajab. Hujan pula di hari Jumat, insyaallah dapat doa mustajab. Petir doa mustajab. Dan petir pula di hari Jumat, insyaallah doa kita mustajab. Maka banyak-banyaklah berdoa di hari Jumat. Boleh ditambah, boleh diawali dengan solat hajat, diperbanyak solat sunnah, dan berdoa di hari Jumat. Sebagai penutup, banyak yang mau kita doakan. Anak yang maksiat, badan yang sakit, suami yang belum taat, rezeki yang masih kurang, hutang yang masih banyak, orang-orang zalim yang menzalimi kita, semua banyak perlu kita doakan. Perbanyaklah doanya di hari Jumat. Apa yang saya sampaikan ini begitu mudah untuk saya sampaikan, tapi butuh waktu untuk mengamalkan. Pesan saya, jangan diporsir. Ini dapat ceramah hari Minggu, hari Jumat nanti semua mau dilakukan ziarah Al-Muluk Al-Kahfi, semua tumbang langsung katanya. Jadi pelan-pelan. Bulan ini saya mau belajar ziarah dulu walaupun 15 menit. Bulan depan Jumat saya mau baca Al-Kahfi. Bulan depan Jumat saya mau coba-coba dulu misalnya sedekah Jumat. Latihan, jangan sekaligus, nanti malah tidak jadi dilakukan. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan apa yang kita sampaikan hari ini insyaallah. Demikian, wallahu alam bisawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tabatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka illa ma'ad. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hufarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna